Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Ibu masih melanjutkan pembahasan tentang suhu dan kalor untuk siswa SMA kelas 11. Dan di video part ketiga ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang suhu dan kalor. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu tentang pemuaian zat. Pemuaian zat dibagi menjadi 3 jenis. Ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Nah, pada pemuaian zat padat itu dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan yang terakhir pemuaian volume. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis pemuaian, kalian pahami terlebih dahulu apa itu pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu. Pada zat padat, pemuaian terjadi karena molekul-molekul bergetar lebih kuat saat dipanaskan, sehingga jarak antar molekul bertambah. Pemuaian pada zat padat lebih kecil dibandingkan dengan zat cair dan gas, karena jarak antar molekul pada zat padat lebih rapat. Nah, pemuaian bersifat reversibel, artinya benda dapat kembali ke ukuran semula jika suhu kembali normal. Nah, jenis pemuaian pada zat padat itu ada 3, tadi sudah Ibu uraikan ya. Yang pertama, pemuaian panjang. Terjadi pada benda berbentuk panjang seperti kawat atau batang. Yang kedua, pemuaian luas. Nah, pemuaian ini terjadi pada benda yang memiliki bidang luas seperti plat logam. Dan yang ketiga adalah pemuaian volume. Pemuaian ini terjadi pada benda berbentuk 3 dimensi seperti balok atau kubus. Nah, faktor yang mempengaruhi pemuaian itu ada 3. Panjang awal, koefisien muai panjang, dan perubahan suhu. Nah, contoh pemuaian zat padat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang Ibu berikan 2 contoh, yaitu rel kereta api, di mana pada rel kereta api itu diberi celah untuk mencegah kerusakan saat memuai. Kemudian yang kedua, kabel listrik mengendur saat panas, tegang saat dingin. Nah, contoh pada pemuaian luas itu terdapat pada kaca jendela, di mana kaca jendela itu akan memuai saat terkena panas matahari. Kemudian ada juga lantai keramik yang diberi celah untuk mencegah retak saat memuai. Nah, pemuaian volume juga ada 2 contoh. Contohnya termometer. Cairan memuai menunjukkan suhu naik. Berikutnya balon udara. Gas memuai saat dipanaskan, balon mengembang. Pemuaian zat padat tadi dibagi menjadi 3, maka di sini ada beberapa persamaan dari masing-masing pemuaian. Pemuaian panjang. Panjang itu lambangnya L. Nah, di sini pemuaian panjang dilambangkan segitiga ini dibaca delta, jadi delta L ya. Delta L itu artinya pertambahan panjang. Nah, tadi ketika memuai otomatis panjangnya akan bertambah, di mana delta L itu panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, rumus delta L apa pada pemuaian panjang? Yaitu L0 itu sebagai panjang awal. Kemudian ada lambang alfa. Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Kemudian ada delta T. Delta T
Ini sebagai perubahan suhu. Berarti suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Begitu juga untuk pemuaian luas. Pemuaian luas itu luas dilambangkan dengan A besar. Nah, karena terjadi pemuaian di sini dilambangkan delta A. Delta A itu sebagai pertambahan luas. Nah, pertambahan luas ini juga luas akhir dikurangi luas awal, di mana rumus delta A-nya sama dengan luas awal dikali beta. Beta itu koefisien muai luas ya. Dikali delta T-nya masih sama, perubahan suhu. Nah, untuk koefisien muai luas itu beta sama dengan 2 kali alfa. Alfanya adalah koefisien muai panjang. Dan yang terakhir pemuaian volume dilambangkan dengan delta V, di mana delta V adalah pertambahan volume. Ini sama, volume akhir dikurangi volume awal. Rumusnya delta V sama dengan volume awal dikali gamma. Gamma adalah koefisien muai volume dikali delta T. Delta T-nya masih sama, perubahan suhu. Nah, di sini gamma sebagai koefisien muai volume itu memiliki rumus 3 dikali alfa, di mana alfanya tadi adalah koefisien muai panjang. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah besi dengan panjang mula-mula 2 meter dengan suhu 30 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya 110 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 0,000012 per derajat Celcius, maka panjang besi setelah dipanaskan adalah, Ibu akan bahas. Pertama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui panjang mula-mula 2 meter. Berarti di sini L0 sama dengan 2 meter. Dengan suhu 30 derajat Celcius, berarti ini T1, suhu awal. Dipanaskan hingga suhunya 110 derajat Celcius, jadi T2-nya. Jika koefisien muai panjang itu lambangnya alfa 0,000012 per derajat Celcius. Maka panjang besi setelah dipanaskan. Ditanya panjang setelah dipanaskan itu LT, panjang akhir. Cara menjawabnya, di sini bendanya besi dengan panjang sekian, berarti adalah pemuaian panjang. Pemuaian panjang memiliki rumus delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Sama dengan L0-nya kita masukkan 2 meter dikali koefisien muai panjangnya delta T-nya itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 110 dikurangi suhu awalnya 30. Sama dengan kali 110 dikurangin 30, 80. Ini bisa coret dengan 0 yang ada di sini. Kali 12 itu 24, 24 kali 8 itu 192.
Nah, lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Komanya jadi bergeser ke satu angka di sini ya. Jadi belakang koma ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini satuannya meter. Nah, belum selesai karena di sini masih pertambahan panjang. Yang ditanya adalah panjang akhir. Panjang akhir itu ditentukan dari persamaan delta L itu sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal. Berarti ketika ini min pindah ruas jadi plus. Jadi LT-nya atau panjang akhirnya sama dengan delta L ditambah panjang mula-mula. Delta L-nya 0,00192 ditambah L0-nya 2. Jadi panjang akhirnya 2,00192 meter. Selesai. Contoh soal yang kedua. Benda dengan bentuk dan ukurannya seperti gambar. Gambarnya berbentuk persegi ya, dengan sisinya 30 cm. Di sini diketahui koefisien muai panjang alfa sama dengan 0,002 per derajat Celcius. Dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga suhu 50 derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah pertambahan luas benda? Ibu tuliskan terlebih dahulu diketahui sisinya 30 cm. Nah, kita menghitung luas mula-mula. Dilambangkan dengan A0. Nah, kita tahu luas persegi adalah sisi dikali sisi. Nah, jadi 30 dikali 30. Besarnya 900 cm persegi. Kemudian di sini diketahuinya lagi alfa sama dengan 0,002 per derajat Celcius. 25 adalah suhu awalnya, T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2-nya 50 derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah pertambahan luasnya? Berarti delta A-nya. Jawab. Rumusnya di sini jelas pemuaian luas. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. A0-nya di sini 900 cm persegi dikali beta. Betanya tidak ada. Nah, kita bisa gunakan dengan alfa, di mana beta itu rumusnya 2 kali alfa. Nah, delta T-nya, T akhir dikurangi T awal. T akhirnya 50 dikurangi 25. 900 dikali 2, alfanya di sini 0,002 dikali 50 dikurang 25, besarnya 25. Kemudian 900 dikali 2 itu 1800 dikali 0,0 2 kali 25 itu 50, jadi 0,050. 1800 dikali 0,050 besarnya 90. Nah, karena di sini luas awalnya cm persegi, berarti di sini juga pertambahan luasnya cm persegi. Selesai. Setelah tadi Ibu membahas tentang pemuaian zat padat beserta dengan contohnya,
Nah, sekarang Ibu akan membahas pemuaian zat cair. Apa sih pemuaian zat cair itu? Pemuaian zat cair adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena adanya perubahan suhu atau menerima kalor atau panas. Nah, pada zat cair, pemuaian yang terjadi hanya pemuaian volume saja. Karena sifat zat cair itu selalu mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Zat cair terdiri dari partikel-partikel kecil, sehingga ketika dipanaskan, partikel-partikel itu bergerak lebih cepat dan saling menjauh, sehingga volume airnya bertambah. Namun, ternyata ada zat cair yang ketika dipanaskan tidak memuai, melainkan menyusut pada suhu tertentu. Hal ini disebut anomali air. Nah, apa itu anomali air? Anomali air adalah sifat pemuaian air yang menyimpang dan tidak teratur dari sifat zat umumnya. Dan di sini dijelaskan bahwa anomali air tidak semua zat cair memuai. Zat cair dapat menyusut jika dipanaskan pada suhu tertentu. Kemudian anomali berarti juga ketidakaturan. Contoh lain seperti parafin dan bismut. Nah, kemudian fungsi anomali air yaitu bermanfaat bagi makhluk hidup karena dapat menjaga suhu di bawah permukaan air tetap hangat pada suhu dingin. Contoh yaitu ikan dan tumbuhan di dalam air. Nah, bagaimana contoh penerapan pemuaian zat cair dalam kehidupan sehari-hari? Di sini diberikan contoh yang pertama termometer, di mana termometer ini terdapat cairan air raksa. Nah, ketika sedang demam, termometer digunakan untuk mengatur suhu badan. Akibatnya, air raksa bertambah tinggi karena kenaikan suhu. Contoh yang kedua, memasak air. Saat memasak air, zat cair dalam panci tersebut akan memuai dan volume airnya bertambah karena kenaikan suhu. Yang ketiga, contohnya yaitu es batu mencair. Saat menaruh es batu di freezer, pada suhu minus 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius, es tersebut akan mencair dan memuai. Kemudian pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, air akan menyusut dan sewaktu menyusut, massa airnya akan tetap. Kemudian jika dipanaskan lebih dari 4 derajat Celcius, air tersebut akan memuai. Nah, berikut rumus dari pemuaian zat cair. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemuaian zat cair itu terjadinya hanya dalam bentuk pemuaian volume. Sehingga dirumuskan di sini sama dengan yang tadi pemuaian volume pada zat padat ya. Ada delta V yaitu pertambahan volume sama dengan volume awal dikali gamma dikali delta T. Nah, gamma di sini nilainya sama dengan 3 kali alfa. Alfa tadi adalah koefisien muai panjang. Oke, Ibu langsung ke contoh soal. Sebuah panci berisi air dengan volume 4 liter. Air tersebut dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu dari suhu awal 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Bila koefisien muai volume atau gamma airnya adalah 0,004 per derajat Celcius, berapakah volume muai air? Diketahui volume mula-mula, volume 0, atau V1 juga boleh ya.
4 liter. Suhu awalnya 20 derajat Celcius, suhu akhirnya 100 derajat Celcius, gamanya 0,04 per derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah volume muainya? Berarti delta V-nya. Jawab, delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V0-nya tadi 4, gammanya di sini sudah ada 0,004 dikali delta T-nya itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 100 dikurangi suhu awalnya 20. 4 dikali 0,004 dikali 100 dikurang 20 itu 80. 4 dikali 0,004 dikali 80 besarnya 1,28. Satuannya di sini liter, berarti delta V-nya juga liter. Selesai. Yang selanjutnya, setelah Ibu tadi sudah membahas pemuaian zat padat, kemudian pemuaian zat cair, yang berikutnya adalah apa itu pemuaian gas. Pemuaian gas adalah peristiwa bertambahnya volume gas ketika suhu gas meningkat. Nah, pemuaian gas terjadi karena partikel gas bergerak lebih cepat sehingga menempati ruang yang lebih besar. Nah, pemuaian gas dibedakan menjadi 3 macam. Ada pemuaian gas pada suhu tetap, pemuaian gas pada tekanan tetap, dan terakhir pemuaian gas pada volume tetap. Contoh peristiwa pemuaian gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ban kendaraan di bawah sinar matahari. Udara di dalam ban kendaraan dapat memuai karena terkena panas matahari dalam waktu yang lama, sehingga tekanan udara di dalam ban akan meningkat. Contoh yang kedua, balon yang diletakkan di tempat panas. Balon yang diisi udara dan diletakkan di tempat panas akan tampak lebih mengembang karena udara di dalamnya memuai akibat kenaikan suhu. Contoh ketiga, peningkatan tekanan gas dalam tabung. Tabung gas seperti LPG, jika dibiarkan di tempat panas, tekanan gas di dalamnya meningkat karena pemuaian gas akibat suhu tinggi. Contoh keempat, itu bisa pada termometer gas. Nah, dalam termometer gas, prinsip pemuaian gas digunakan untuk mengukur suhu. Ketika suhu naik, gas di dalam tabung memuai sehingga menunjukkan perubahan skala. Contoh terakhir, botol tertutup di tempat panas. Nah, ketika botol plastik tertutup yang mengandung udara akan terasa menggelembung jika ditinggalkan di tempat yang panas, karena udara di dalamnya akan memuai. Selanjutnya, ayo latihan soal. Pertanyaan pertama. Sebatang baja bersuhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 40 cm. Koefisien muai panjang baja itu 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanya, maka berapakah pertambahan panjang baja? Pertanyaan kedua, Ibu Raya memanaskan air sebanyak 30 liter dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Tentukan muai volume yang dialami air tersebut jika koefisien muai volume air 0,0002 per derajat Celcius. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.